Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Dan tak lupa pula saya kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Pratiwi, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2021. Baik, saya akan menjelaskan materi terkait konsep tegangan efektif. Baiklah, pada konsep tegangan efektif saya akan membahas 5 materi, yakni yang pertama pengertian, yang kedua tegangan efektif dan tegangan netral, yang ketiga tegangan pada tanah jenuh air tanpa rembesan, yang keempat tegangan pada tanah jenuh air dengan rembesan, dan yang terakhir adalah penggelembungan pada tanah yang disebabkan oleh rembesan di sekeliling turap. Yang pertama adalah pengertian. Tegangan efektif atau biasa juga disebut dengan tegangan RMS atau root mean square, dan merupakan tegangan yang diukur dalam alat ukur tegangan atau voltmeter. Tegangan efektif adalah tegangan yang terjadi akibat berat tanah efektif di dalam tanah. Yang kedua, tegangan efektif dan tegangan netral. Terzaki memberikan prinsip tegangan efektif yang bekerja pada tanah jenuh air yang dinyatakan dalam persamaan sigma sama dengan sigma aksen ditambah U, di mana sigma itu adalah tegangan normal total pada suatu bidang di dalam massa tanah, sigma aksen adalah tegangan normal efektif, dan U adalah tekanan pori. Selanjutnya kita pindah ke sebelah, yaitu tegangan vertikal total merupakan tegangan normal pada bidang horizontal pada kedalaman Z dengan persamaan sigma Z sama dengan Y sat Z, di mana Y sat adalah berat volume tanah jenuh. Yang ketiga adalah tegangan pada tanah jenuh air tanpa rembesan. Bisa kita lihat pada gambar 1.3 menunjukkan suatu massa tanah jenuh air di dalam suatu tabung tanpa adanya rembesan air ke segala arah. Selanjutnya yang keempat adalah tegangan pada tanah jenuh air dengan rembesan. Tegangan pada tanah jenuh air dengan rembesan terbagi menjadi dua, yaitu rembesan ke atas dan rembesan ke bawah. Saat ini kita membahas rembesan ke atas. Seperti kita lihat pada gambar 1.4 menunjukkan bahwasanya lapisan tanah di dalam silinder di mana terdapat rembesan air. Bisa kita lihat juga pada gambar 1.4 terdapat pada titik A. Pada titik A terdapat dua tegangan dan satu tekaan, yaitu tegangan total dan tegangan efektif dan tekaan air pori. Sedangkan pada titik B terdapat dua tegangan dan satu tekaan, yaitu tegangan total dan tegangan efektif dan tekaan air pori. Selanjutnya kita pindah pada rembesan ke bawah. Bisa kita lihat pada gambar 1.5 terdapat 3 gambar, yaitu pada gambar B itu adalah tegangan total, pada gambar C itu adalah tekaan air pori, dan pada gambar D adalah tegangan efektif terhadap tegangan pada lapisan tanah terendam. Selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir atau yang kelima, yaitu penggelembungan pada tanah yang disebabkan oleh rembesan di sekeliling turap. Bisa kita lihat gambar 1.6. Gaya rembesan persatuan volume tanah dapat dihitung untuk memeriksa kemungkinan keruntuhan suatu turap di mana rembesan dalam tanah dapat menyebabkan penggelembungan pada daerah hilir sesuai yang ditunjukkan oleh gambar 1.6. Terzaki menyimpulkan bahwasanya penggelembungan udara pada umumnya terjadi pada daerah sejauh D/2 dari turap. Sekian penjelasan yang saya sampaikan pada materi konsep tegangan efektif.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.